Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Fitriani. Di sini saya akan bahas tentang kaitan antara bencana dan teknologi dengan perubahan energi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri apa saja kompetensi inti serta kompetensi dasar. Kemudian ada indikator pencapaiannya. Nah, di sini indikator pencapaiannya yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian energi. Kemudian yang kedua, dapat mengidentifikasikan jenis-jenis energi. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menganalisis konsep energi potensial dan kinetik. Nah, untuk KD 4.9-nya yaitu siswa dapat menyajikan penerapan energi potensial dan energi kinetik dalam bencana. Kemudian tujuan pembelajarannya bisa teman-teman baca sendiri. Nah, di sini materi pembelajarannya ada kemampuan untuk melakukan usaha. Untuk berlari itu kita memerlukan energi, untuk belajar kita juga membutuhkan energi. Nah, secara umum untuk melakukan usaha kita memerlukan energi. Nah, proses perubahan bentuk energi dari bentuk ke bentuk lainnya itu disebut dengan konversi energi. Nah, alat untuk mengubah energi itu disebut dengan konvertor energi. Nah, untuk perubahan energi ini terjadi ketika usaha sedang dilakukan. Nah, misalnya ketika kita melakukan usaha yaitu dengan mendorong mobil tersebut sehingga mobil dapat bergerak. Dapat teman-teman lihat pada gambar. Nah, kemudian jenis-jenis energi itu ada 3. Seperti yang kita ketahui, ada energi potensial gravitasi, ada energi potensial pegas, kemudian ada energi kinetik. Nah, untuk kaitan materi dengan teknologi serta bencana dalam materi energi ini. Nah, di sini ada 3 kaitan materi dengan teknologi yang saya ambil. Yang pertama itu ada gempa bumi, kemudian yang kedua ada tanah longsor, kemudian yang ketiga ada wahana histeria atau halilintar yang biasanya ada di wahana permainan. Nah, gempa bumi ini dapat dikaitkan dengan perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Gempa bumi ini dapat menyebabkan reruntuhan sehingga benda yang berada di ketinggian akan jatuh menuju pusat bumi. Nah, gempa ini disebabkan karena adanya energi dalam yang bergeser sehingga terjadi patahan di dalam gerak bumi. Nah, kemudian ada wahana histeria atau halilintar yaitu ada di wahana permainan anak-anak, yaitu merupakan contoh penerapan perubahan energi potensial menjadi energi kinetik dalam bidang teknologi karena prinsip kerjanya itu berdasarkan konsep-konsep fisika. Nah, dari gambar dapat teman-teman lihat seperti wahana histeria yaitu yang awalnya dari ketinggian yaitu berdasarkan energi potensial gravitasi kemudian berubah menjadi energi kinetik karena bergerak ke bawah atau menuju pusat bumi. Kemudian pada gempa reruntuhan akibat dari gempa itu juga merupakan perubahan dari energi itu sendiri. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kaitan gempa bumi dengan bencana, kemudian ada wahana halilintar atau histeria dengan teknologi. Nah, pada wahana histeria ini, yang pada awalnya kereta dan penumpang itu ditarik ke puncak ketinggian pertama untuk mendapatkan energi potensial yang besar pada kereta dan penumpangnya. Kemudian pada saat berada di puncak lintasan pertama kereta dan penumpangnya memiliki energi potensial maksimum. Apabila kereta mulai meluncur menuruni puncak tersebut, maka gaya gravitasi akan menariknya turun. Energi potensial ini akan dikonversi menjadi energi kinetik. Penurunan dari energi potensial pada saat kereta menuruni puncak lintasan adalah seimbang dengan kenaikan energi kinetiknya. Kemudian sehingga kereta semakin lama akan semakin cepat dan mencapai kecepatan maksimum ketika berada pada bagian dasar. Nah, untuk bencana yang selanjutnya ada tanah longsor. Nah, kaitan tanah longsor dengan pembelajaran energi potensial yaitu pada gaya gravitasi dan bidang miring, sehingga bebatuan yang ada pada permukaan tanah akan dapat dihitung berapa gaya yang dihasilkan jika memiliki massa tertentu. Pada bencana tanah longsor terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik sama seperti wahana tadi serta pada
pada reruntuhan gempa. Kemudian di mana sebuah bebatuan atau tanah yang awalnya berada pada ketinggian tertentu lalu bergerak ke bawah karena dibawa oleh air, maka terjadilah perubahan dari energi potensial menjadi energi kinetik, yaitu karena kedudukannya telah berubah. Untuk instrumen evaluasinya bisa teman-teman lihat sendiri pada layar. Nah, ini untuk penilaian sikap, ini untuk penilaian pengetahuan, ini untuk penilaian keterampilan. Nah, mungkin sekian video pembelajaran dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam